Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga kita pada minggu ini masih melanjutkan tentang yang kemarin, yaitu tentang perpangkatan. Ya, materi perpangkatan. Ingat, fokus ke materi kita adalah materi perpangkatan. Dan untuk hari ini kita masuk ke bagian akar. Ya, jadi pada pertemuan minggu lalu kita fokus ke pangkat. Jadi pada saat pemberian soal, jika ada siswa yang mengerjakan dengan cara akar lalu saya salahkan, ya karena memang belum waktunya kita masuk ke akar. Jadi untuk materi akar kita mulai di hari ini. Nah, untuk pertemuan pada hari ini bisa kalian lihat di sini telah saya berikan sedikit catatan. Kalau 2 pangkat 3 ini telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu ya, supaya mengingat kembali. Jadi 2 pangkat 3 ini, angka 2 ini disebut sebagai bilangan pokok ya, diingat kembali. Jadi tidak perlu saya tinggal ditulis saja, disebut bilangan pokok. Lalu yang berikutnya angka 3. Jadi pada 3 bagian atas ini disebut bilangan pangkat atau basis ya. Bilangan pangkat atau pangkat aja boleh ya. Tidak mesti disebut bilangannya. Tapi kalau yang duanya wajib dikatakan ini bilangan pokok. Nah, yang berikutnya adalah di sini saya punya beberapa persamaan. Jadi ini semua dikatakan ini disebut semua persamaan ya. Ada 5. Pada pertemuan pertama ada sedikit saya kasih tes, disebut apakah tulisan ini. Jadi seperti 4x tambah 3 ini disebut persamaan apa? Jadi disebut di sini persamaan. Nah, ini semua juga disebut persamaan, cuma yang membedakan apa? Nah, untuk yang pertama, di sini kita lihat x-nya di sini cuma berpangkat 1 ya. Jadi ini disebut persamaan linier. Linier itu artinya berpangkat 1. Ya, jadi untuk yang persamaan kedua di sini x kuadrat dikurang 3. Nah, di sini kita patokannya adalah melihat ini berpangkat 2, sedangkan pada persamaan pertama ini berpangkat 1. Jadi membedakan adalah variabel x-nya berpangkat berapa. Kalau dia berpangkat 1 saja itu dinamakan linier. Sedangkan jika dia berpangkat 2 seperti persamaan nomor 2 ini disebut persamaan kuadrat ya. Jadi ini linier. Yang kedua ini persamaan kuadrat. Jadi tolong diingat ya kalau berpangkat 2 kuadrat. Nah, sedangkan persamaan yang ketiga yaitu 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 6. Ini pangkatnya adalah 3, paling tinggi 3. Nah, ini disamakan ya. Ini disamakan persamaan polinomial. Nanti kalian akan dapatkan ini di kelas 11 ya. Polinomial atau suku banyak. Cuma buat pengenalan sedikit untuk kepada kalian. Nah, lalu bagaimana yang keempat ini ya? Saya tuliskan kembali polinomial. Jadi polinomial itu suku banyak, dia setiap persamaan yang punya pangkat lebih dari 2. Jadi kalau persamaan 1 linier, persamaan pangkatnya 2 itu kuadrat, sedangkan pangkatnya lebih dari 2 itu disebut polinomial atau suku banyak. Nah, lalu pada soal persamaan yang keempat, 5x kurang 2, ini berpangkat 1 berarti disebut persamaan linier. Berikutnya yang kelima, min 6x pangkat 6, pangkatnya saja paling 6 ya, paling tinggi, berarti ini disebut juga polinomial. Jadi itu untuk diingat. Nah, sekarang di sini saya masuk ke bagian akar. Di sini ada tulisan akar 2. Ini kan secara yang kita ketahui secara umum kita membacanya adalah akar 2, tapi dalam matematika ini bukan dibaca akar 2, tapi akar pangkat 2 dari 2 ya. Pada bagian di sini nih ada angka 2 yang tidak tertulis, sama halnya seperti A pangkat A saja. A ini sebenarnya ada A pangkat 1 ya. Jadi di sini ada angka 1 tapi tidak tertulis. Sama juga seperti yang misalnya 3. 3 ini bukan cuma 3 saja, tapi di sini juga dia punya pangkat, yaitu pangkat 1. Nah, sama seperti ini tadi untuk akar. Jadi ini dibacanya adalah akar pangkat 2 dari 2 ya. Jadi di bagian luar akar itu ada angka 2-nya. Ada angka 2-nya. Nah, seandainya di sini 3, misal ini seperti ini, akar 5. Jadi cara membacanya adalah akar pangkat 5 dari 2. Jadi akar pangkat 5 dari 2. Nah, sekarang bagaimana jika kalian mendapatkan soal dalam bentuk akar, kita rubah menjadi bentuk perpangkatan. Seperti ini akar 2, ingat seperti yang saya bilang tadi bahwa pada angka atas bagian atas 2 ini ada pangkat yang tidak terlihat, yaitu adalah pangkat 1. Jadi 1 itu posisinya di atas. Lalu pada bagian luar akar itu ada angka 2 yang tidak terlihat dan itu diposisikan di bagian penyebut, sehingga kalau akar 2 itu bisa dirubah menjadi perpangkatan, yaitu 2 pangkat 1/2 ya. Jadi akar 5 pangkat 1/2 ya.
Satunya di atas 5, duanya di luar. Nah, di sini saya punya soal. Bagaimana cara membacanya? Akar pangkat 2 pangkat 3 dari 4 ya. Akar pangkat 2 pangkat 3 dari 4. Jadi kalau dibentuk dalam bentuk perpangkatan, 2 bilangan pokoknya di luar, lalu 3 yang ada di dalam letakkan pada pembilang, 4 yang di luar akar dijadikan penyebut sehingga menjadi 2 pangkat 3/4. Ingat penyebutannya adalah 2 pangkat 3/4, bukan 2 3/4 ya. Jadi cara menyebutkannya jangan sampai salah. Lalu di sini saya punya soal akar pangkat 8 kuadrat dari 2 ya, atau akar 8 kuadrat. Nah, di sini karena pangkatnya adalah 2 dan di luar akar ini ada angka 2, maka ini jawabannya bisa langsung kita tulis 8 saja. Ya, jadi 2 dibagi 2 itu kan 1. Makanya di sini 8 pangkat 1, tapi satunya tidak perlu kita tulis. Sama seperti yang berikutnya yaitu akar 3 kuadrat, maka kita tulis saja langsung angka 3. Jadi kalau pangkatnya kuadrat itu tidak perlu dipusingkan lagi, langsung kita tulis angka bilangan pokoknya kembali. Nah, sekarang berikutnya contoh yang lain. Saya punya di sini akar 4/8. Dilihat posisi akarnya. Yang di sini punya akar adalah bagian pembilang atau bagian atasnya saja, sedangkan bagian bawah tidak punya akar, ya. Nah, maka otomatis yang kita akarkan cuma bagian atas. Jadi akar 4 itu adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 itu 4. Jadi 8-nya kita tulis kembali, lalu kita sederhanakan. Semuanya pembilang dan penyebut kita bagi 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, pecahan ini berada di dalam kedua akar, di dalam akar ya. Jadi kita pisahkan antara pembilang sama penyebutnya. Jadi akar 4 kita posisikan di pembilang, akar 8 kita posisikan di penyebut. Nah, lalu kita akarkan. Akar 4 ini yang kita ketahui adalah hasilnya 2 ya, karena 2 kali 2. Lalu akar 8 ini merupakan perkalian dari 4 kali 2. Nah, di sini yang bisa diakarkan adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2 ya, 2. Lalu akar 2 yang ini kita tulis kembali menjadi akar 2. Nah, di sini untuk pembilang dan penyebutnya 2-nya bisa kita coret ya. Jadi di sini boleh dicoret. Nah, bagian pembilang atau bagian atas itu bukan kosong. Jadi masih ada tersisa angka 1. Sehingga kalau ditulis adalah 1 per akar 2. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah betul ya. Cuma alangkah baiknya ini kita rasionalkan. Artinya kita menghilangkan akar yang ada. Jadi akar 2 ini supaya hilang kita kalikan kembali dengan akar tersebut ya. Jadi ditulis seperti ini, yaitu akar 2 per akar 2. Tinggal dikalikan saja, 1 dikali akar 2 maka hasilnya akar 2. Lalu akar 2 kalikan akar 2 itu kita tulis kembali angkanya 2. Jadi misal di sini ada akar 4 kali akar 4 atau akar 10 kali akar 10, maka yang ditulis adalah angka itu sendiri ya. Jadi ditulis kembali. Nah, secara yang saya sampaikan tadi bahwa di sini ada angka 1 ya. Jadi kalau ditulis secara keseluruhan tertulislah 1/2 akar 2. Nah, saya masuk ke contoh soal ya. Jadi kita mensubstitusikan soal ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi di sini ada soal nomor 1, ada dapat 3 soal ya, ABC. Yang fokusnya di sini adalah jika diketahui, ini saya tutup dulu. Jika diketahui X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya -5, maka tentukan perpangkatan berikut. Nah, soalnya seperti ini. Min 3X kuadrat, Y pangkat 3, Z. Jadi setiap suku ini adalah perkalian ya. Diingat seperti yang kemarin pertemuan kedua saya sampaikan, walaupun tidak tertulis kali di sini, titik itu sudah menandakan kalau itu adalah perkalian. Nah, sekarang untuk langkahnya kita masukkan aja setiap angka yang ada pada huruf yang sudah ada. Jadi X-nya kita ganti dengan angka 2 ya, seperti yang diketahui soal. Lalu Y-nya kita ganti 3, Z-nya kita ganti -5. Nah, sekarang tinggal kita operasikan sesuai kaidah perpangkatan yang sudah saya sampaikan. Di sini -3, ingat pangkatnya adalah 1. Sedangkan di sini 3-nya jadi pangkat 3. Akan tetapi di sini negatif dan di sini positif. Ini tidak boleh kita pangkatnya kita gabungkan ya. Jadi kalau konsepnya perpangkatan kan 1 ditambah 3, nggak boleh. Kenapa? Karena ini positif sedangkan yang ini negatif. Jadi dia berbeda. Jadi kita tinggal kalikan masing-masing aja. -3-nya turun. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Lalu 3 pangkat 3 itu ada 27 ya. 3 kali 3 9, kalikan 3 lagi 27. Lalu yang terakhir dikalikan sama -5.
Nah, supaya cara mudahnya, supaya tidak bingung mengalihkan satu persatu, kalikan saja negatif ketemu negatif dulu. Jadi negatif 3 kalikan negatif 5 itu positif 15, kalikan ke 4 60, 60 tinggal kita kalikan 27 sehingga kita dapat seperti ini. Nah, untuk soal berikutnya nomor 2 sama B ya. 4x pangkat 4 dikali y pangkat negatif 2 per 3z pangkat 2. Sama seperti yang A, kita substitusikan x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa, lalu kita operasikan. Saya langsung ini ya, nanti bisa dilihat, tidak saya jelaskan karena hampir sama dengan yang nomor A. Saya langsung masuk ke bagian C. Oke, saya masuk ke bagian C. C di sini soalnya ada sedikit perbedaan dengan bagian A karena di sini menggunakan operasi tambah. Ya, jadi X-nya kita substitusikan. Tadi X-nya adalah 2, jadi saya tulis 2 pangkat 2. Y-nya adalah 3, maka ditulis 3 pangkat negatif 1. Lalu kita tambah dengan X kembali. X-nya yaitu 2, kita pangkatkan 3. Nah, setelah semuanya pangkat 2 itu adalah 4. Ingat 3 pangkat negatif 1 kemarin sudah kita pelajari di pertemuan kedua, itu bisa menjadi 1/3 ya, kita rubah jadi pecahan. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Lalu ini tidak boleh kita kalikan ke dalam dulu, jadi 3 ini tidak boleh kita kalikan ke min 5 karena min 5 di sini punya pangkat. Jadi kita selesaikan dulu, negatifnya kita tulis, lalu negatif 2-nya itu jadikan pecahan, maka jadi 1/5 pangkat 2 ya. Nah, oke, setelah berikutnya kita kalikan aja, 4 dikalikan 1/3 maka dia didapat 4/3. 8-nya saya turunkan kembali. Lalu ini tinggal dikalikan saja, 3 dikalikan 1 makanya 3, 5 pangkat 2 yang kita ketahui adalah 25 ya, 5 kali 5. Nah, sampai di sini bagian pembilang ini yang saya tandai, ini kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut, penyebutnya adalah tinggal dikalikan saja, 3 kalikan 8 itu penyebutnya kita gunakan 3 ya, ini dia. Nah, terus 24 dari mana Bu? Ini 3 dikalikan 8, saya kalikan silang aja, tinggal ditulis 24. Nah, di bawahnya tinggal ditulis kembali negatif 3/25. Ingat seperti yang saya sampaikan di pertemuan kedua, posisi sama dengan harus berada di tengah pecahan, garis per ya. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya masih ada langkahnya 1 ya, cuma ini tidak boleh nulis di sini ya sebetulnya ya. 4 tambah 24 itu adalah 28/3 ya, baru per lagi, negatif 3/25, begini ya penulisannya betul. Nah, jadi kalau kalian ketemu 4 tingkat seperti ini tinggal atas kali bawah, posisikan dia di bagian atas, terus tengah kali tengah, posisikan dia di bawah, sehingga didapat seperti ini nanti. 28 kali 25 nih didapat, lalu 3 kalikan negatif 3 itu negatif 9, sehingga jika dikalikan mendapatkan 700/9. Yang negatifnya ini di mana Bu? Di atas atau di bawah? Kalau dia salah satu di atas atau bawah, kita posisikan dia di tengah. Oke, setelah materi ini saya sedikit kasih kalian latihan soal ya. Ada tugas lanjutan yaitu nomor 3 dan 4. Ada 4 soal saja dikerjakan. Jika ada kesulitan nanti boleh dikomunikasikan melalui WA. Oke, terima kasih.